Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat vitamin D. Vitamin D adalah suplemen untuk mencegah dan mengatasi kekurangan vitamin D. Vitamin D merupakan vitamin larut lemak yang diperlukan untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Vitamin D dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ergokalsiferol atau vitamin D2 dan kolekalsiferol atau vitamin D3. Secara alami, vitamin D2 bisa ditemukan di beberapa jenis jamur, sedangkan vitamin D3 bisa ditemukan pada hati sapi, kuning telur, atau keju. Pembentukan vitamin D di dalam tubuh dibantu oleh paparan sinar matahari. Kekurangan atau defisiensi vitamin D biasanya terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, tidak terpenuhinya kebutuhan vitamin D dari makanan, ginjal mengalami gangguan atau kerusakan, atau terjadinya gangguan penyerapan vitamin D di usus. Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan penyakit rakitis pada anak-anak atau osteomalasia pada orang dewasa. Untuk mencegah dan mengatasi kondisi tersebut, dibutuhkan suplemen vitamin D. Suplemen vitamin D juga bisa digunakan dalam pengobatan osteoporosis, hipoparatiroid, atau rendahnya kadar fosfat dalam darah atau hipofosfatemia. Selain itu, vitamin D juga digunakan dalam pengobatan COVID-19. Suplemen vitamin D juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga bisa digunakan untuk menurunkan risiko terjadinya penyakit infeksi, termasuk COVID-19. Merek dagang vitamin D yaitu Blackmores Vitamin D3 1000 IU, Calvos D3, D-Pro 1000, Dailyfit Vitamin D Plus Kalsium, Deva D3 1000 IU, FitLife Vitamin D3, Harvit D1000 IU, Joyfit D3, Medcom D3, Morfit D1000, Natura Vitamin D3 1000 IU, Naturs Boss Vitamin D3 1000 IU, Nutracell Vitamin D3 1000 IU, Oxyfit D3, Viva Health Vitamin D3 1400, Tomoken Covid D3 1000 IU, Vira D, Vita D1000. Obat vitamin D termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Suplemen vitamin D dapat terserap ke dalam ASI. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan suplemen ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Dosis dan aturan pakai vitamin D. Dosis vitamin D diberikan berdasarkan usia dan kondisi yang diderita pasien. Pada umumnya, vitamin D sediaan 400-5000 IU dapat dibeli secara bebas, sedangkan vitamin D sediaan 50.000 IU hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Untuk tujuan suplementasi vitamin D, dosis usia 1-70 tahun yaitu 15 mikrogram atau 600 IU per hari. Dosis usia 0-12 bulan yaitu 10 mikrogram atau 400 IU per hari. Untuk tujuan menangani dan mencegah osteoporosis. Dosis usia lebih dari 50 tahun yaitu 20-25 mikrogram atau 800-1000 IU per hari. Dosis akan dikombinasikan dengan suplemen kalsium. Untuk tujuan menangani rakitis. Dosis dewasa dan anak-anak yaitu 0,3-12,5 mikrogram atau 12.000-500.000 IU per hari. Untuk tujuan menangani hipofosfatemia, dosis dewasa yaitu 0,25-1,5 mikrogram atau 10.000-60.000 IU per hari. Dosis akan dikombinasikan dengan suplemen fosfat. Dosis anak-anak yaitu 1-2 mikrogram atau 40.000-80.000 IU per hari. Dosis akan dikombinasikan dengan suplemen fosfat. Untuk tujuan menangani hipoparatiroid, dosis dewasa yaitu 0,625-5 mikrogram atau 50.000-200.000 IU per hari. Untuk tujuan pengobatan COVID-19, dosis dewasa terkonfirmasi yaitu 400-1000 IU per hari selama 14 hari. Dosis anak usia kurang dari 3 tahun terkonfirmasi yaitu 400 IU per hari. Dosis dewasa dengan gejala ringan, sedang, atau berat yaitu 1000-5000 IU per hari, selama 14 hari. Untuk pasien gejala sedang dan berat pengobatan akan dilakukan di rumah sakit. Dosis dewasa belum terkonfirmasi yaitu 400-1000 IU per hari. Interaksi vitamin D dengan obat lain. 1. Peningkatan risiko terjadinya gangguan irama jantung jika dikonsumsi dengan digoxin. 2. Peningkatan kadar aluminium di dalam tubuh jika dikonsumsi bersama obat antasida yang mengandung aluminium. 3. Penurunan efektivitas diltiazem. 4. Penurunan penyerapan vitamin D jika dikonsumsi dengan orlistat atau kolestiramin.
5. Peningkatan risiko terjadinya hiperkalsemia jika dikonsumsi dengan diuretik tiazid, kalsium, atau fosfat. Efek samping vitamin D yaitu mual dan muntah, mudah haus, merasa lelah, kehilangan nafsu makan, konstipasi, atau perubahan mood. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.